Jadi begini, artinya kembalilah, artinya bahwa ini fakta. Saya bicara fakta aja lah. Artinya kita nggak usah bicara asumsi dan kasih cerita lah kita. Saya ini bercerita ya di Lampung. Ini contoh, itu lahan luas. Banyak orang menikmati hasil dari bertani tanpa harus memiliki tanah. Ini perlu harus diingat. Tanpa harus memiliki tanah, Pak Anggoro. Bagaimana caranya? Caranya, dia sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil. Di sana ada pabrik tapioka. Di salah satu di Tanjung Bintang. Boleh kapan kita bawa sana? Bung Tigor menceritakan kasus. Ini pengalaman. Ya. Lalu pabrik tapioka ini, dia kendala dalam memasok bahan baku karena dia ada agreement ekspor. Terkendala. Lahan sudah mulai sempit. Paradigma bertani orang sudah pergi ke kelapa sawit jadi pemalas. Dia dengan kelapa sawit, dia ongkang-ongkang kayu, tidur-tiduran, main gitar apa segala macam. Karena apa dia tidak berada ke situ? Tidak didorong, tidak diberikan semangat. Harus ada pembuktian. Harusnya Deptan dengan banyak ahli, bukan hanya membuat kajian-kajian yang tidak apa gitu loh. Dibuat dong, uji dong ke tanah. Dengan tanah 1 hektar dengan teknologi. Kewajibannya orang Korea itu, Pak, ya? Korea saja tanah tandus bisa kaya kok. Tanah Indonesia tanah subur ini. Ya kan? Jadi situlah saya mau katakan. Kembali, saya tidak sepakat dengan kata reformasi, revolusi akal sehat. Oke, itu tagline dialog kita. Saya ingin kembali ke Bung Anggoro. Walaupun memang harus bertahap kita membicarakan pertanian, saya ingin tetap tercakup sedikit mengenai bibit dan pupuk. Benarkah anggaran kita 18 triliun tahun lalu? Betul, sekitar itu. Buat apa itu, Pak? Membantu petani. Apanya yang dibantu? Pupuk dan bibitnya. Kalau jabaran angka kami seperti tadi, kayak granula itu petaniannya 700, sementara plafonnya berlipat-lipat. Pertanyaannya, harga di mana? Harga di lapangan. Ya kan. Ini kan ini bedakan antara kasus atau secara nasional. Secara nasional bagaimana? Ya. Coba. Ya, jadi kalau bantuan jelas pemerintah itu, walaupun tadi Pak Ganang kurang begitu setuju mengenai pemerintah, tadi pengelola gitu kan ya. Pemerintah pengelola, nanti terjemahannya salah. Kemampuannya untuk membantu petani itu sekitar 18 triliun itu tadi. Nah, tahun ini lebih lagi kan? 2000, ini saya berbicara 2009. Oh, 2009 itu 18 triliun. Ya, kemarin ada wacana dari anggota dewan kita, dibelikan sapi aja udah luar biasa jumlahnya. Nggak muat itu, nggak cukup kapal bawa untuk impor katanya. Ya, sekali lagi kalau saya sebagai orang pemerintah, maaf Pak Ganang, masih sulit menyesuaikan dengan istilah pengelola itu tadi. Langsung membalik dari padi ke sapi itu karena sapinya bisa menghasilkan pupuk, logikanya kan begitu. Ya, kalau dari segi urut-urutannya memang seperti itu, tetapi Indonesia ini kan luas sekali. Jadi ini sebenarnya kita harus menyamakan dulu. Pertanyaan saya lebih fokus, Pak. Dari 18 triliun itu berapa real dinikmati petani? Itu semuanya untuk petani. Benar begitu? Apakah bibit tidak dilakoni oleh multinasional company? Mungkin Anda berdua? Ya, saya coba ya. Memang tadi soal tanah sebagai faktor produksi yang utama belum tuntas dalam konteks realita. Oke. Jadi tanah tetap adalah faktor produksi utama yang harus disediakan oleh para penyelenggara negara. Para pengelola negara. Pengelola negara bagi rakyat. Rakyat yang sudah kaya-kaya. Rakyat yang seharusnya dan sebenarnya kaya menjadi dimiskinkan oleh para pengelola negara. Rakyat itu juragannya. Saya setuju. Rakyat adalah ibu dari republik ini. Nah, ini saya ingin ingatkan sebelum bicara benih, bibit dan lain-lain, ini tuntaskan dulu. Ini sebenarnya pekerjaan rumah bagi bangsa ini, pembaruan agraria ini, menata tanah ini. Para pengelola negara sudah diberi mandat. Nah, tugas Departemen Pertanian, tadi kita sebut-sebut Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, untuk soal distribusi perdagangan dan lain-lain industri itu ada departemennya sendiri. Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, ada Departemen Koperasi, dan sebagainya. Itu poin saya adalah mestilah dibangun satu arah bersama dari departemen-departemen yang terkait dengan urusan pertanian ini.
komandonya tentu dari Departemen Pertanian. Sesuai mandatnya Pak ya? Sesuai mandatnya. Yang lain harus backup, mensupport. Jangan keluar dari mandat juga. Jangan keluar dari mandat, harus dalam satu arah. Berbagi peran baik-baik. Baru itu saya kira soal benih, bibit, pupuk, dan lain-lain itu akan bisa mengikuti. Saya tambahkan habis waktu kita di segmen ini, pemirsa, kita berkutat dari tadi siapa pengelola, siapa koordinator, ya kan? Memang tidak akan bisa tuntas dalam dialog 1 jam. Kita akhiri segmen ini untuk kita lanjutkan berikutnya.